Kemudian pelajaran yang ketiga, kedudukan hari Kamis sendiri. Karena Nabi SAW disebutkan dalam riwayat ini keluar untuk perang di masa itu yang merupakan jihad dan ibadah mulia, itu di hari Kamis. Dan disebutkan penutupan hadisnya, wa kana yuhibbu an yakhruja yaumul khamis. Dan Nabi SAW sangat gemar kalau keluar, itu kalau ada pilihan hari, beliau milih hari Kamis. Ini yang dimaksudkan dengan keutamaan untuk melakukan perjalanan di hari Kamis. Apa saja perjalanan itu selama bukan maksiat kepada Allah. Seperti misalnya Anda safar, silaturahim keluarga, berbisnis, menuntut ilmu, ya, kemudian berjihad dan yang lainnya, Anda pilih hari Kamis. Dalam riwayat tadi yang kedua, masih di nomor yang sama, 963 urutan hadisnya, dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW jarang sekali keluar kecuali pada hari Kamis. Berarti beliau pernah keluar hari lain. Tetapi yang paling sering adalah hari Kamis kalau ingin melakukan aktivitas safarnya. Hadis yang kedua dalam bab ini, hadis nomor 964 dari awal belajar, berbunyi dari Sakhr bin Wada'a al-Ghamidi as-Sahabi radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat bernama Sakhr. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa kana idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwalin nahar wa kana Sakhrun tajiran wa kana yab'athu tijaratahu awwalan nahar fa athra wa kathura maluhu. Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda dengan mendoakan, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi hari mereka. Dan apabila beliau SAW mengirim pasukan atau bala tentara, beliau selalu mengirimnya di pagi hari. Dan Sakhr, sahabat sendiri yang meriwayatkan hadis ini, radhiyallahu anhu, adalah seorang saudagar. Dia juga selalu memberangkatkan dagangannya di pagi hari hingga dia kaya dan banyak hartanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Baik. Dalam bab ini teman-teman, bab nomor 164 ada dua buah hadis saja. Hadis yang pertama tadi menyebutkan tentang keutamaan hari Kamis pada saat kita ingin safar atau keluar dari negeri atau kota kita. Hadis yang kedua menyebutkan tentang pentingnya memulai aktivitas di pagi hari. Itu sebabnya kenapa bab nomor 66 judulnya bab anjuran keluar pada hari Kamis dan juga di pagi hari. Nah, dari hadis ini kita ambil pelajaran hadis nomor 964. Yang pertama, kedudukan Sakhr sendiri radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan kepada kita hadis ini. Kemudian yang kedua, adanya doa Nabi SAW untuk siapa saja umatnya yang mulai aktivitasnya di pagi hari. Memang secara umum manusia banyak beraktivitas di pagi hari. Jadi pagi hari itu bebas sekali, mulai dari pagi sampai siang hari tentunya dikenal dengan pagi hari. Orang beraktivitas, tapi makin pagi Anda beraktivitas maka makin mendapatkan keberkahan. Karena Nabi SAW mendoakan keberkahan. Makna berkah adalah kecukupan. Makna berkah adalah kecukupan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW juga kalau mengutus pasukan maka beliau mengutus di pagi hari. Biasanya Nabi SAW untuk memberikan ketenangan dan juga ketentraman jiwa pada pasukannya, beliau tidak mengajak mereka berperang di sore hari menjelang maghrib misalnya atau di malam hari. Biasanya beliau membiarkan sampai selesai sholat subuh, barulah beliau mengutus pasukan. Dan itu seringkali terjadi dalam peperangan-peperangan Nabi SAW dan juga peperangan para sahabat. Karena memang biasanya di waktu ini orang-orang kafir mereka justru beristirahat karena mereka begadang, buang-buang waktu di malam hari dengan mabuk-mabukan, dengan acara-acara mereka, sehingga mereka pagi hari itu merasa letih. Nah, kaum muslimin terbalik, mereka disuruh istirahat lebih cepat. Bahkan Imam Abu Daud dalam sunannya menulis buku judul khusus bab nahi anis samr, larangan untuk begadang kalau tidak ada udzur, ya, kecuali kita punya udzur baru. Tapi kalau tidak ada udzur, anjurannya untuk tidak menghabiskan waktu pada hal-hal yang sia-sia. Maka kita istirahat cepat di awal malam, di pertengahan atau sepertiga malam kita bangun untuk sholat tahajud. Jadi kalau sudah tidur misalnya jam 9 malam, jam 10 malam sudah istirahat, maka jam 2, jam 3 malam kita sudah bisa bangun, lalu kita sholat malam, lalu kemudian beraktivitas umumnya seperti biasa. Nah, seperti itu kurang lebih yang dimaksudkan dengan awal pagi ini atau awal siang dibahasakan. Pelajaran keempat dari hadis bahwasanya Sakhr sendiri radhiyallahu anhu, perawi hadis ini coba mempraktikkan ajaran Nabi SAW, yaitu mulai aktivitas di pagi hari. Maka dia pun karena seorang saudagar, dia selalu mengutus ya, staf-stafnya untuk mulai berdagang dan seterusnya di pagi hari, sehingga akhirnya mulailah ya banyak hartanya, maksudnya bisnisnya menjadi berkembang karena dimulai lebih cepat di pagi hari. Nah, ini merupakan ciri khas kaum muslimin di mana mereka mulai beraktivitas di pagi hari. Tentu saja di masa kita sekarang alhamdulillah memang sekolah, kantoran semua dimulai di pagi hari, dan ini sudah sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.
Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian bab nomor 2 di dalam kitab kita ini, kitab tentang masalah adab berpergian jauh. Kita masuk ke bab nomor 2 yaitu bab nomor 167 urutan dari awal belajar. Bab anjuran mencari teman untuk safar dan mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin yang ditaati. Ini salah satu contoh kesempurnaan agama Islam, karena sampai pada hal-hal seperti ini pun sangat detail, dipandu dan dituntun, sehingga kita betul-betul tahu bagaimana kita melakukan aktivitas, dan kita tahu mana yang boleh dan mana tidak boleh, mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini misalnya dalam safar pun kita dianjurkan untuk tidak sendirian, selama kita mampu bisa berdua, ada teman. Dan kalau sudah 2 orang ke atas, maka dianjurkan memilih satu pemimpin di antara mereka. Nanti yang menentukan, kita jalan, kita istirahat, kita berhenti, kita melanjutkan, kita putar balik. Semua ini adalah anjuran atau putusan dari pemimpin safar atau amir safar. Dan kita tidak asing teman-teman sekalian sebagai seorang muslim tentang wajibnya patuh pada pemimpin. Dimulai misalnya dari sholat, imam harus diikuti. Bahkan sampai pada level kalau imamnya pun salah sholat, misalnya di rakaat kedua sholat duhur dia lupa tahiyat, lalu dia berdiri. Makmumnya bertugas mengingatkan, mengatakan subhanallah. Tapi kalau imamnya tidak mau di sini bukan karena dia membenarkan sikapnya, mungkin dia yakin dia sudah tahiyat, lupa, maka dia tetap lanjutkan. Tugas makmum harus patuh pada imamnya. Ya, walaupun di sini imamnya keliru, bukan imamnya sengaja dan sudah diingatkan. Ya, seperti itulah. Di masa Nabi SAW, beliau pernah sholat asar, kemudian setelah tahiyat pertama, beliau salam SAW. Cuma 2 rakaat sholat asar. Kemudian berzikir, tidak ada sahabat yang mengingatkan. Setelah itu Nabi SAW berdiri menuju ke pintu gerbang masjid. Biasanya beliau melakukan ini untuk menunggu para sahabat. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang punya keluhan, misalnya, lalu beliau dengarkan. Ada seorang sahabat datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, apakah turun wahyu mengembalikan sholat seperti awal atau Anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu mengembalikan rakaat seperti awal. Maksudnya seperti awal ini, waktu pertama disyariatkannya sholat 5 waktu, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj di tahun 11 masa kenabian di Mekah. Awal sekali perintah sholat semuanya 2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Sebelum perang Badar, di tahun 2 Hijriah, barulah bertambah duhur, asar, dan isya ditambah 2 rakaat jadi 4 dan maghrib ditambah 1 rakaat. Yang tertinggal hanya subuh saja tetap 2 rakaat. Makanya sahabat ini mengatakannya Rasulullah, karena dia lihat Nabi 2 rakaat asar langsung salam. Maka dia mengatakan, Rasulullah, apakah turun wahyu sekarang mengembalikan sholat seperti awal 2 rakaat saja atau Anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu turun mengurangi sholat atau mengembalikan seperti awal 2 rakaat. Saya juga tidak lupa. Nabi SAW begitu yakin. Maka beliau untuk memastikan itu memegang tangan sahabat ini lalu kemudian masuk ke masjid, yang memang di masjid itu sahabat belum pada bubar, masih pada zikir. Maka kata Nabi SAW, benarkah yang dikatakan orang ini? Maksudnya betul tadi saya cuma 2 rakaat sholat lalu salam? Mereka mengatakan benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun akhirnya langsung hadap kiblat lalu takbir dan diikuti oleh para sahabat, menambah 2 rakaat tersisa setelah salam, lalu beliau sujud sahwi atau sujud kelalaian. Ya. Dan dalam hukumnya sendiri sujud sahwi itu kalau teman-teman mengingat kesalahannya di dalam sholat, misalnya tadi tahiyat tahiyat pertama di zuhur Anda lupa. Nanti pas sebelum salam lalu Anda ingat, oh saya kayaknya tadi belum tahiyat pertama nih. Nah di saat itu tugas Anda adalah tidak lagi kembali ke rakaat kedua karena sudah rakaat keempat. Tetap salam, habis salam Anda sujud 2 kali, sujud sahwi namanya, sujud kelalaian. Anda sujud sebelum salam, ya, kalau Anda ingat dalam sholat. Tapi kalau Anda sudah aktivitas, sudah selesai salam, kemudian baru Anda ingat, oh tadi rupanya saya lupa tahiyat pertama. Di sini Anda sujud sahwi tapi setelah salam, sudah tidak lagi diikuti dengan sholat. Ini contohnya. Jadi imam itu wajib dipatuhi, pemimpin. Begitu juga dengan suami di rumah misalnya. Wajib dipatuhi oleh istrinya. Istri yang keluar tanpa rumah suami tanpa izin, maka dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali misalnya. Ini wajib dipatuhi pemimpin tersebut, ya, selama bukan maksiat kepada Allah SWT. Nah ada juga namanya amir safar. Nah inilah yang kita sedang akan bahas nanti, pemimpin dalam safar. Jadi sunnah Nabi SAW itu kalau sudah 2 orang yang sabar atau lebih, tunjuk salah satu orang yang paling bijaksana sebagai pemimpin. Anda pemimpin safar kami, amir safar kami. Ya. Misalnya Anda berangkat 1 keluarga, suami, istri, dan 2 anak. Maka tentu suami diangkat, selain suami posisi sebagai pemimpin dalam rumah tangga, juga dinobatkan jadi pemimpin safarnya. Nah, itu sunnahnya. Ini juga wajib dipatuhi selama bukan maksiat.
Kemudian juga sama dengan panglima perang, wajib dipatuhi. Bagaimana wasiat Nabi SAW kepada pasukannya untuk patuh pada pemimpin. Begitu juga dengan pemimpin negara misalnya. Jadi semua ini kewajiban kita untuk patuh. Nah seperti itulah kurang lebih gambaran bab ini teman-teman sekalian. Baik, kita akan masuk hadits pertama dalam bab ini, hadits nomor 965 dari awal belajar, ini urutannya. Berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna an-nasa ya'lamuna min al-wahdati ma 'alam, ma sara rakibun bilailin wahdah." Seandainya orang-orang mengetahui keburukan dari melakukan perjalanan seorang diri sebagaimana yang aku ketahui, tentu tidak akan ada orang yang berjalan sendirian di malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dalam hadis ini, teman-teman sekalian, kita bisa lihat bagaimana peringatan Nabi SAW agar jangan semaksimal mungkin seseorang safar sendirian. Ya, ini laki-laki aja ada tegurannya ya, tapi bukan haram, dia sifatnya makruh. Selama Anda masih punya teman yang bisa diajak, Anda ajak teman. Kalau tidak bisa sama sekali, maka tidak ada masalah Anda safar sendirian. Yang penting di saat safar ini yang dijaga adalah masalah keimanan dan amal saleh. Ini yang sering luput dari banyak orang yang safar. Nah biasanya orang kalau safar sendiri memang lebih mudah untuk melakukan kemaksiatan atau terjerumus dalam dosa. Atau mungkin itu sisi keimanannya, ketakwaannya, atau sisi yang lain, dia juga lebih terancam keamanannya. Karena orang kalau sendiri beda dengan kalau 2 orang atau 3 orang atau 10 orang misalnya. Ya, karena kalau sendirian lebih gampang untuk ada tindakan kriminal terjadi padanya. Walaupun memang umumnya sekarang di muka bumi ini alhamdulillah keamanan sudah menyebar ya. Tetapi tetap saja ini adab safarnya. Ya, seorang muslim dianjurkan selama bisa safar tidak sendirian maka lebih baik. Tapi kalau dia harus safar sendiri maka tentu saja dia tinggal bagaimana menjaga keimanan dan ilmunya. Nah itu. Ini yang dibahas di sini ya. Menurut saya adalah apa yang sudah dipelajari dari masalah halal haram tetap dijaga. Orang kalau sendirian masuk ke hotel, safar, kan sangat terbuka sekali pintu-pintu dosa ya. Dia bisa saja melakukan kemaksiatan tanpa dia sadari gitu ya. Atau mungkin dia jadi berani buat dosa karena dia sendiri di kamar hotel misalnya. Nah ini yang dimaksudkan dengan larangannya. Baik, kita ambil pelajaran pertama dari hadis adalah larangan Nabi SAW yang sifatnya makruh tentunya untuk safar sendirian. Ini kalau laki-laki aja begini bagaimana dengan perempuan ya. Tentu akan lebih tegas larangan tentang masalah itu. Bahkan adanya larangan untuk safar selain ibadah, selain haji dan umrah, itu bagi wanita safar tanpa mahram, itu dilarang ya dalam hadis Nabi SAW. Baik, kemudian yang kedua, adanya peringatan dari Nabi SAW, walaupun beliau tidak sebutkan apa yang sedang diancamkan atau terancamkan bagi orang yang safar sendiri. Tapi beliau mengatakan, kalau seandainya orang-orang yang safar sendiri tahu apa yang aku ketahui dari orang safar sendiri, mereka tidak akan safar sama sekali sendirian di malam hari. Nah di sini maksudnya adalah adanya godaan-godaan yang akan mengganggu dia pada saat dia safar sendiri. Mungkin teman-teman yang sering safar tahu masalah itu. Kalau Anda sendiri, maka beda sekali. Kayak tadi saya kasih contoh, Anda masuk ke hotel sendirian, Anda jauh dari negeri Anda sendirian, Anda sangat mudah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, bisa mengganggu keimanan dan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi sangat dekat juga untuk terancam dari sisi kriminal ya. Nah, kalau Anda sama teman, Anda sama pasangan hidup maka tentu akan jauh lebih aman. Kemudian kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian hadis nomor 2 dan hadis nomor 3 dalam bab ini. Ini hadis yang merincikan lebih dalam lagi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Yaitu godaan syaitan. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis nomor 2 dalam bab ini urutan 966 dari awal belajar berbunyi dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ar-rakibu syaitan war-rakibani syaitanani wath-thalathatu rakbun. Seorang pengendara adalah syaitan, 2 orang pengendara adalah 2 syaitan, dan 3 orang pengendara adalah rombongan musafir. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dengan sanad-sanad yang sahih. At-Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Dari riwayat ini teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW menitik beratkan bahwasanya orang yang safar sendiri itu sangat mudah untuk digelincirkan oleh syaitan. Karena bisa saja dia dikerumuni oleh banyak syaitan yang dia tidak lihat. Tapi yang ini membisikkan zina, yang ini membisikkan mencuri, yang ini membisikkan manipulasi, yang ini membisikkan segala macam bentuk dosa yang dia bisa lakukan. Begitu juga dengan 2 orang kata Nabi SAW. Masih mudah didekati oleh syaitan. Ya. Dan kalau lebih dari itu, 3 orang ke atas, maka itu adalah kelompok safar. Nah gitu.
Oleh karena itu kita bisa ambil pelajaran pertama bagaimana pengaruh syaitan dan sangat dekatnya syaitan pada orang-orang yang sengaja safar sendiri atau berdua saja. Nah, ini penting untuk digarisbawahi, artinya mereka masih sangat mudah untuk digoda oleh syaitan. Kemudian pelajaran kedua dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW menganjurkan orang kalau safar maka diusahakan 3 orang ke atas. Itu jauh lebih baik di saat dia bisa. Maka ini lebih kuat dari 2 sisi. Dari sisi keimanannya, dia akan lebih dijaga ya, atau terjaga. Karena mereka akan malu satu sama lain kalau sampai berbuat dosa misalnya. Kemudian yang dari sisi keamanan juga begitu. Kalau 3 orang yang safar, yang satu diganggu, kan ada 2 orang yang bisa membelahnya. Itu dari sisi keamanan. Allahu a'lam. Baik, hadis ketiga teman-teman sekalian, ini tentang perintah untuk mengangkat amir safar. Ya. Kalau 2 buah hadis tadi 965 dan 966 anjuran untuk tidak safar sendiri, maka hadis nomor 967 hadis ketiga dalam bab ini menunjukkan adanya perintah untuk memilih salah satu sebagai amir safar dari sekian orang yang berangkat itu. Berbunyi dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Abu Sa'id sahabat, Abu Hurairah sahabat, kita katakan radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahaduhum." Apabila 3 orang safar, maka hendaknya mereka menunjuk 1 orang dari mereka menjadi pemimpin. Hadis ini Hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad Hasan pula. Dari hadis ini teman-teman sekalian, kembali Nabi SAW menitik beratkan agar safar usahakan 3 orang ke atas. Ini jauh lebih tepat ya. Dan ini juga ada hal yang mungkin saya bisa tambahkan. Misal kita safar di masa sekarang dengan mobil misalnya ya, darat. Kalau kita sendiri, kemudian ada apa-apa, letih, ngantuk, sakit tiba-tiba, maka tidak ada yang bisa menggantikannya. Tapi di saat ada teman safarnya, ada teman yang bisa gantikan. Naik motor, keboncengan, atau naik mobil gitu kan. Maka ada yang bisa gantikan, ada temannya. 2 orang ada teman, 1 orang teman, atau 2 orang teman. Kalau 2 orang maka lebih bagus, lebih banyak yang bisa memberikan bantuan. Begitu juga pada saat dia menggunakan kereta misalnya, pesawat, tetap aja ada teman yang bisa bersama dia, yang menginformasikan tentang dia misalnya. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi kepada keluarganya dan segala macam, itu banyak sekali manfaat daripada sunnah Nabi SAW yang disampaikan tadi. Ya. Jadi di sini kata Nabi SAW, kalau kalian keluar 3 orang dalam safar, ada anjuran berarti 3 orang ya. Yang faedah dari hadis adalah adanya anjuran fal yu'ammiru ahaduhum atau ahadahum. Maka harusnya mereka memilih salah satu di antara mereka jadi pemimpin. Nah, ini amir safar. Kita cuma bilang, Anda pemimpin kami ya dalam safar. Nah, dia yang akan menentukan safar tersebut nanti. Kita lanjutkan perjalanan, kita pilih tipe transportasi ini misalnya, kita pilih penginapan ini misalnya. Semua itu adalah hal yang baik. Makanya memilih juga ini ada kriterianya, yaitu orang-orang yang paling bijaksana, dewasa, punya pengalaman. Itu yang dipilih sebagai amir safar. Jadi bukan cuma dijadikan bahan bercanda ya, kamu aja amir safarnya. Enggak. Memang harus amir safarnya juga orang-orang yang paling berakal dan paling bertakwa. Biasanya kalau kita punya pemimpin atau amir safar yang tepat, itu bagus sekali, karena mungkin dia akan ingatkan sholat, sholat yuk, sudah waktunya sholat, ayo kita bahkan dibangunin mungkin sholat malam bersama-sama, mungkin ada sedikit pengingatan tausiah yang disampaikan mungkin dalam safar tersebut, atau mungkin ada keputusan yang harus segera diambil genting, maka dia bisa mengambil keputusan, maka itu semua sangat besar manfaatnya di dalam safar itu sendiri. Hadis terakhir dalam bab kita ini adalah hadis nomor 4 ya, urutan nomor 4, dan ini urutan di dalam bab ini, urutan 968 dari awal belajar. Berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, khairus sahabati arba'ah, wa khairus sarayati arba'miyah, wa khairul juyushi arba'atu alaf, walan yuglabatna asyara alfan min killah. Artinya sebaik-baik sahabat adalah 4 orang. Sebaik-baik pasukan adalah 400 orang. Sebaik-baik bala tentara adalah 4.000 orang. Dan bilangan 12.000 orang tidak akan terkalahkan karena bilangannya yang sedikit. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita mengambil pelajaran yang pertama, adanya anjuran dari Nabi SAW agar kita berteman dengan 4 orang. Jadi makin banyak makin bagus. Kalau Anda juga punya sahabat Anda pilih 4 orang, jangan 1 orang. Abu Darda radhiyallahu anhu dikatakan salah satu ciri khasnya beliau
beliau memilih teman-teman yang lebih soleh dari beliau sampai angkanya itu 36 orang. Yang beliau selalu menjalin hubungan baik dengan mereka, mendoakan mereka, meminta agar nasihat dari mereka pada saat ketemu, mengambil dari pengalaman hidup mereka. Maka itu yang dilakukan oleh Abu Darda. Beliau menjadikan itu khusus ya sebagai ajang pahala yang beliau bisa dapatkan dengan cara menjalankan sunnah Nabi SAW. Jadi memang seorang muslim itu sangat sejalan teman-teman sekalian ya. Dalam agama kita ini sangat sejalan antara makna definisi manusia yaitu makhluk sosial dengan kita tidak bisa hidup sendiri ya, kita nggak bisa hidup eksklusif, pasti kita akan mentok di titik-titik tertentu di mana kita tidak bisa kecuali butuh bantuan orang lain. Walaupun kita memang dianjurkan mandiri dalam arti kata dalam mengambil keputusan buat diri kita sendiri, tapi kita nggak bisa lepas dari kehidupan sosial karena memang makhluk sosial manusia itu. Kita harus hidup interaksi dengan orang, ya. Kita akan temukan suka duka pada saat interaksi dengan manusia. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang pintar, ada yang bodoh, kan gitu. Ada yang perlu bantuan, ada yang membantu kita. Semua itu memang adalah satu rangkaian dari program hidup yang sudah Allah SWT buat. Cuma memang bagaimana kita lebih bijaksana. Khusus sahabat kita cari orang-orang yang jauh lebih pintar, lebih pengalaman, lebih banyak memberikan manfaat-manfaat positif kepada kita tentunya. Nah ini yang dimaksudkan dengan sebaik-baik sahabat itu adalah minimal 4 orang. Minimal 4 orang. Kemudian juga dikatakan faedah kedua, sebaik-baik pasukan kecil, saraya itu pasukan kecil, itu adalah 400. Nah, salah satu strategi perang Nabi SAW, beliau kadang-kadang mengirim saraya atau pasukan kecil, dan kadang-kadang beliau mengutus bala tentara besar. Di sini beliau sebutkan, sebaik-baik saraya atau sariyah, ya, ini pasukan kecil. Biasanya dikatakan sariyah dalam bahasa Arab itu minimal 3 orang atau lebih daripada itu. Biasanya ini tim khusus yang dikirim untuk memata-matai musuh, untuk memantau mereka, mengetahui kekuatan mereka. Ini sering kali Nabi SAW melakukan. Sering beliau kirim sariyah. Sekian orang dikirim misalnya. Nanti kalau sekian orang itu sudah bisa melakukan musuh, untuk apa kirim bala tentara? Nah seperti itu kurang lebih. Dan Nabi SAW berikan gambaran, kalau mau bagus sekali sariyahnya 400 orang. Nah ini angkanya ada penentuan dari Nabi SAW. Dan kita perlu tahu teman-teman, di saat Nabi SAW menyebutkan sebuah angka, berarti itulah yang terbaik. Dan kita usahakan bisa mengerjakan yang seperti Nabi SAW sampaikan sebagai seorang muslim yang benar. Contoh misalnya habis sholat Nabi SAW mengatakan, bacalah atau siapa yang membaca subhanallah 33. Ada penentuan tempat, ada penentuan jenis, ada penentuan waktu, ada penentuan angka. Kan dibaca habis sholat, jenisnya juga jelas subhanallah, angkanya 33 gitu kan. Yang baca alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, lalu menggenapkan 100-nya dengan la ilaha illallah. Wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maka berada penentuan angka. Dan di sini kalau seseorang panglima perang atau pemimpin negara ingin supaya pasukan yang dikirim itu pasukan kecil ya, itu usahakan 400 orang jumlahnya. Nah, kemudian pelajaran ketiga tentang jumlah pasukan yang dianjurkan Nabi SAW untuk bala tentara yang besar. Maka beliau mengatakan, dan sebaik-baik bala tentara adalah 4.000 orang. Dan kalau sudah 4.000 orang berarti itu adalah pasukan yang ideal lah. Ya, tentu di sini diharapkan 4.000 orang itu pasukan muslim yang semuanya orang-orang yang bertakwa dan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar bin Khattab mengingatkan pada saat mengirim pasukan atau hampir setiap mengirim pasukan beliau mengatakan ini. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya musuh kalian memang sudah lebih kuat dari sisi persiapan persenjataan dan juga dari sisi kuantitas atau jumlah mereka. Tetapi mereka bermaksiat kepada Allah SWT. Mereka kufur kepada Allah. Sementara kalian lebih sedikit persenjataannya dan lebih sedikit jumlah kalian. Tapi kalian menang dengan keimanan kalian. Kapan kalian bermaksiat kepada Allah, maka pastikan kalian akan dikalahkan karena dua sisi tadi. Persenjataan kalian lebih sederhana, mereka lebih canggih, lebih bagus, dan juga jumlah mereka lebih banyak. Nah, di sini Nabi SAW tentukan jumlah, berarti menandakan kalau bala tentara 4.000 dari kaum muslimin semuanya bertakwa kepada Allah SWT, dipastikan akan mengalahkan musuh sebanyak apapun jumlah mereka, karena jumlah itu tidak menjadi tolak ukur akan kemenangan. Peperangan Nabi SAW umumnya semua lebih sedikit daripada pasukan musuh. Kita tahu di perang Badr tahun 2 Hijriah, di 15 Ramadan, itu pasukan muslimin cuma 314 orang, tapi berhasil mengalahkan 1.000 pasukan Quraisy. Bahkan 70 pimpinan Quraisy semua wafat dan terbunuh di perang Badr. Kemudian di perang Uhud, di tahun 16 Syawal tahun 3 Hijriah,
juga 700 pasukan muslim berhadapan dengan 3.000 pasukan Quraisy. Dan juga akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Awalnya kalah, kemudian awalnya menang, pertengahan kalah, kemudian akhirnya di Hamrat Asad kaum muslimin memenangkan peperangan. Karena Quraisy tidak berani lagi berhadapan dengan muslimin. Kemudian di perang Khandaq juga begitu. Jumlah kaum muslimin 1.000 orang. Pasukan Ahzab atau pasukan yang menyerang mengepung Madinah dikenal dengan pasukan Ahzab atau jamak daripada hizib, kelompok-kelompok. Allah ceritakan dalam surah nomor 33 dalam Al-Quran namanya surah Al-Ahzab. 10.000 orang datang, semuanya pasukan kuda ingin menyerang dan mengepung Madinah serta menghanguskan Madinah pada saat itu. Dan jumlah sahabat cuma 1.000 yang hadir di Khandaq waktu itu. Dan mereka menang. Ya, Allah SWT menangkan mereka 1.000 lawan 10.000, itu bukan main-main gitu. Ya, itu luar biasa. Di di pembebasan kota Mekah juga 10.000 pasukan itu menaklukkan Mekah seluruhnya, dan Mekah itu tentunya pada saat itu jumlahnya sangat banyak ya, ratusan ribu orang jumlahnya itu, bahkan ya lebih daripada itu. Kemudian juga pada saat perang Hunain sama juga, dan perang Tabuk juga sama. Jadi peperangan Hunain cukup banyak jumlah musuh tentunya ya. Di perang Hunain itu ada suku Hawazin. Jumlah mereka kalau tidak salah mencapai 30.000 orang pada saat itu yang ikut hadir dalam peperangan, termasuk kaum wanita mereka dan muslimin 12.000. Di perang Tabuk jumlah kaum muslimin 30.000, pasukan Romawi tapi yang mereka tidak berani keluar, tadi saya ceritakan kisahnya, itu 250.000 orang pasukan mereka. Di zaman Abu Bakar juga sama, di zaman Umar juga sama. Umumnya kaum muslimin lebih sedikit secara kualitas ya. Selanjutnya pelajaran keempat yang terakhir adalah Nabi SAW menjamin kalau sudah mencapai angka 12.000 dari jumlah pasukan, maka pastikan mereka tidak akan pernah dikalahkan. Tapi syaratnya sama tadi, mereka harus ikhlas karena Allah, dan mereka betul-betul orang-orang yang semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran hadis terakhir di bab nomor 167. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian bab selanjutnya, bab nomor 168. Bab adab berjalan, singgah, menginap, dan tidur dalam safar, anjuran berjalan malam hari, bersikap lembut terhadap hewan tunggangan, memperhatikan kebutuhannya, lagi, perintah kepada pemiliknya yang melalaikan haknya, hak tunggangan maksudnya, agar memberikan haknya, dan bolehnya membonceng di atas hewan tunggangan selama hewan itu masih kuat untuk menampung. Nah, ini semua bab yang cukup panjang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, karena memang disebutkan dalam banyak hadis berhubungan dengan masalah bahasan yang akan dibahas pada bab ini tentunya. Kurang lebih dari hadis nomor 969 sampai 975 tentunya. 975. Baik, saya akan bacakan hadis pertama dalam bab ini. Dan ini urutan 969 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza safartum fil khisbi fa'atul ibila haddaha minal ard, wa idza safartum fil jadbi fa'asri'u 'alaiha as-sayr wa badiru biha niqyaha. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل." Kata Nabi SAW, apabila kalian menempuh perjalanan di tanah subur, maka berikanlah kepada unta haknya. Dan juga, saya ulangi, apabila kalian menempuh perjalanan di tanah subur, maka berikanlah kepada unta haknya dari bumi, dalam kurung rerumputan. Dan apabila kalian melewati tanah gersang, maka percepatlah perjalanan di atasnya, dan bersegeralah sebelum sumsumnya habis. Dan apabila kalian singgah di malam hari, maka menjauhlah dari jalan, karena jalan adalah tempat lalu lalangnya binatang dan sarang bagi hewan berbisa di malam hari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini Imam Nawawi rahimahullah menulis makna di bawah tanda kutip, berilah kepada unta haknya dari bumi atau rumputan, adalah pelan-pelanlah dalam berjalan agar unta tersebut bisa merumput dalam perjalanan. Ucapan bakyaha dan nun dibaca kasra, qafnya disukun, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan ya bertitik dua bawah, artinya sumsum. Maksudnya percepatlah hingga kalian sampai pada tujuan sebelum sumsum atau dalam kurung, yang dimaknakan tenaganya habis karena beratnya medan yang dilalui. Kemudian makna at-tagris adalah singgah di malam hari. Ini kurang lebih yang ada atau dijelaskan, dipaparkan di bahasa Arab dan terjemahannya
hadis pertama dalam bab kita ini. Baik, kita langsung ambil pelajaran teman-teman sekalian dari hadis ini. Yang pertama, adanya anjuran, ini menandakan kesempurnaan Islam ya, untuk memperhatikan hewan tunggangan. Di masa dulu orang pakai kuda atau unta. Di masa kita sekarang adalah kendaraan kita, bermotor, motor, mobil ya. Walaupun itu beda dengan hewan tunggangan, tetapi juga ada masa yang harus diistirahatkan. Diisi kembali bensinnya atau solarnya ya. Kemudian mungkin didinginkan mesinnya, diperhatikan bannya dan seterusnya. Walaupun itu benda dianggap benda mati ya, tetapi tetap saja adab dalam safar di bab ini berlaku gitu ya. Jadi pelajaran pertama yang perlu kita ketahui adalah pentingnya seseorang itu memperhatikan hewan tunggangannya atau kendaraan yang dia pakai. Kalau di sini disebutkan kalau kalian sedang lewat di tanah yang penuh dengan rumputan, maka berikanlah unta atau kuda itu haknya. Jangan mereka melihat rumput yang hijau yang biasanya mereka mampir sejenak untuk makan, kalian lewatkan begitu saja. Dan tidak mempedulikannya. Ya, mungkin sekarang kalau di masa kita, transportasi motor atau mobil dibiarkan bensinnya sampai mau habis. Udah nanti aja misalnya. Padahal sebenarnya bisa saja berbahaya buat dia. Kenapa nggak diberikan haknya saja? Mampir, diisi, dan kita lebih tenang jalannya. Misal contoh. Atau anginnya kurang, udahlah nggak apa-apa dipaksain gitu ya. Jangan, mungkin itu berbahaya. Bagi kendaraan itu berbahaya juga bagi kita, kan gitu. Bisa rusak kendaraan tersebut, hanya tidak bisa lagi berfungsi, memberikan manfaat bagi manusia, ataupun kita sendiri bermasalah. Ya, bisa ada kecelakaan dan sejenisnya. Nah, contoh, atau mungkin kita melanggar lalu lintas dengan cara, mungkin ada lampu yang padam, mungkin ada ini, mungkin ada itu yang memang dilarang. Kenapa nggak diperbaikin misalnya? Sehingga nama baik kita bisa terjaga, kita pun bisa selamat dari ancaman-ancaman, dari peraturan yang mungkin kalau kita langgar, kan gitu. Jadi semua ini berhubungan juga dengan masalah salah satu dari 5 hal yang harus dijaga dalam Islam, yaitu menjaga keselamatan jiwa dan juga nama baik. Jadi kita tidak boleh sengaja teman-teman sekalian menjerumuskan diri kita pada hal yang berbahaya bagi jiwa kita dan merusak citra atau nama baik kita. Tidak boleh. Itu semua harus dijaga dalam Islam. Nah, ini salah satu pelajaran penting yang bisa diambil dari potongan hadis ini. Baik, kita kembali kepada inti bahasanya sebenarnya. Nabi SAW menganjurkan agar kalau kita punya tunggangan, maka tunggangan itu dijaga, ya, diberikan haknya. Karena kesian juga kalau unta ataupun kuda melihat rumputan dan itu merupakan makanan kesukaan dia. Mungkin dia juga butuh untuk energi dia. Lalu kita biarkan saja lewat, sudahlah nggak usah. Nah, itu penting. Kemudian pelajaran yang kedua, justru kalau sedang jalan, kata Nabi SAW, di jalan yang gersang, tidak ada apa-apa, jangan jalan santai justru, jalan cepat. Di masa kita sekarang sama, kalau kita pakai mobil, motor, kita jalan misalnya di padang pasir, di tempat yang kosong, kita nggak usah berlama-lama. Karena kalau terjadi apa-apa di situ, kalau hewan tunggangan kehabisan, kehausan, kelaparan, dia mau dapat makanan dan minuman dari mana? Kita kehabisan bensin, kita berada di tanah gersang, kita mau kemana gitu? Belum tentu ada bahan bakar yang bisa kita pakai misalnya. Nah, di sini sunnah Nabi SAW luar biasa. Kalau kalian lewat di tanah gersang, percepatlah agar jangan sampai sumsumnya. Mana sumsum sini ada sudah terjemahkan dari Imam Nawawi adalah tenaganya hewan tunggangan itu habis gitu ya. Jadi justru ada saatnya di mana kita lambat dan santai, kita juga bisa menikmati pemandangan yang indah. Kalau bisa kita lewat di tempat rumputan, pohon-pohon yang indah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa tafakkur, memikirkan penciptaan Allah. Dan kalau gersang, kita cepat-cepat saja ya melalui tempat tersebut agar tidak sampai membahayakan kita dan membahayakan tunggangan kita. Itu pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, adanya anjuran kalau istirahat atau beristirahat di malam hari. Jangan dipaksakan di malam hari itu kalau memang tidak darurat sekali, kita nggak usah begadang. Terus sudah sempat kita singgung masalah larangan untuk begadang. Kita istirahat saja malam itu, kita lanjutkan lagi safarnya besok pagi misalnya. Nah itu bisa. Bisa juga kalau kita harus jalan kalau memang darurat ya. Tetapi kata Nabi SAW, apabila kalian singgah di malam hari, maka menjauhlah dari jalan utama, jalan raya utama. Ya, disebutkan sebabnya karena jalan itu tempat lalu lalangnya hewan. Mereka lalu lalang di situ dan juga itu sarang bagi hewan berbisa di malam hari. Jadi hewan-hewan berbisa mereka sengaja berada di jalan-jalan utama. Mereka cari jalan yang kosong karena mereka tahu di situ sering lalang hewan-hewan yang lain mereka bisa mangsa. Oleh karena itu manusia pun berbahaya ya kalau mereka justru sengaja mampir di jalan-jalan utama. Jadi carilah tempat yang lebih aman untuk beristirahat. Kalau di masa kita sekarang alhamdulillah ada penginapan, ada hotel. Kita sudah prediksi, misalnya kita mau keluar kota nih.
Kalaupun kita lewat darat, kira-kira saya akan mampir jam sekian di kota mana. Seorang muslim harus punya satu tujuan dan sasaran yang tepat. Tidak boleh dia terjun bebas, tanda kutip di sini, dengan begitu saja nantilah tiba masa, tiba akal saja. Enggak. Dia harus sudah mempunyai satu planning yang tepat dalam safarnya supaya dia selamat. Kalaupun dia sama keluarganya juga, keluarganya bisa selamat. Dia pun merasa nyaman dan tentram, gitu kan. Dengan istirahat misalnya. Saya sangat tertarik dengan ada beberapa teman atau sahabat kami. Mereka kalau safar itu mereka sudah punya planning yang sangat bagus. Safar, kemudian akan mampir di sini. Kalaupun dia keluar kota dengan pakai mobil misalnya, dengan keluarganya dia mampir di sini, mampir. Mungkin hari kedua atau ketiga baru sampai ke tujuan utamanya. Sambil dia nikmati perjalanan. Saya sempat tanya, kenapa antum pilih jalan seperti ini? Dia bilang supaya sambil menikmati jalan. Misalnya sambil mudik lebaran atau apa saja. Itu sangat bagus dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis kedua dalam bab ini, nomor 970 dari awal belajar berbunyi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa'arrasa bilailin ittaja'a ala yaminih wa idza arrasa qubail as-subhi nasaba dhira'i wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Apabila Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan lalu singgah istirahat di malam hari, beliau berbaring di atas lambung kanan beliau. Dan apabila beliau singgah istirahat menjelang subuh, maka beliau menegakkan hasta beliau dan meletakkan kepala beliau di atas telapak tangan beliau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama mengatakan, kata Imam Nawawi, bahwa maksud beliau menegakkan tangannya adalah agar tidak terlelap dalam tidur, hingga salat subuh terlewatkan dari waktunya atau dari awal waktunya. Riwayat ini, teman-teman sekalian, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Abu Qatadah radhiyallahu anhu, karena beliau yang menyampaikan kepada kita tentang kisah ini atau sikap dan keputusan Nabi SAW. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah pentingnya seseorang istirahat di malam hari. Dan kalau di awal malam, supaya tidur Anda sesuai dengan sunnah Nabi berpahala. Toh tidur, makan, minum, olahraga, mandi, semua ini kan mubah hukumnya. Boleh dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Tetapi kalau kita niat untuk memberikan hak jasad kita, maka akan berubah dari mubah menjadi sunnah. Misalnya Anda mandi. Mandi bukan hanya sekedar hilangkan gerah, tapi memberikan hak jasad, berpahala dia. Makan, minum, olahraga, tidur, semua ini bisa berpahala kalau diniatkan untuk memberikan haknya jasad. Jadi bukan hanya sekedar menghilangkan kelaparan, haus, capek, dan seterusnya. Dan kalau tidur, agar sesuai dengan sunnah Nabi SAW juga meletakkan telapak tangan, ya, beliau balik Nabi SAW dikatakan berbaring di atas lambung beliau. Dan sunnah Nabi SAW adalah meletakkan telapak tangan di bawah pipi, ya, dan balik sisi kanan. Itu diantara sunnah Nabi SAW. Nah, ini kalau di awal malam, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, kalau di akhir malam menjelang subuh, misal ada juga sunnah Nabi SAW itu ya. Ini bagi orang yang sudah rutin sholat malam. Mereka tidur di awal malam, habis isya, mereka bangun di 1/2 malam, ya, mereka bangun sholat, lalu mereka tidur lagi, ya, kemudian di 1/6-nya malam ya. Jadi mereka tidur sampai pertengahan malam atau sampai 1/3 malam, kemudian 1/3 bangun sholat malam. Kemudian baru istirahat lagi di 1/6-nya, maksudnya sisa sedikit lagi malamnya. Nah, tidur yang di akhir ini agar tidak kelewatan subuhnya, maka tidurnya agak berbeda dengan tadi tidur yang awal. Di sini dikatakan belum menegakkan hastanya, ya. Jadi maksudnya meluruskan di situ ya, dan meletakkan kepala beliau di atas telapak tangannya, ya, dengan tujuan agar tidak lewat waktu subuhnya. Hadis selanjutnya, hadis nomor 3 dalam bab ini, nomor 971. Jadi sebenarnya tadi hikmah daripada tidur yang kedua ini agar tidak terlalu lelap ya, supaya juga subuhnya tidak lewat. Hadis nomor 971 atau hadis ketiga dalam bab ini, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bid-dulja, fa innal arda tutwa bil-lail." Hendaklah kalian berjalan di malam hari, karena sungguhnya bumi itu dilipat pada waktu malam. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan. Yang dimaksud dengan ad-dulja duljatun kata Imam Nawawi adalah berjalan di malam hari. Di sini adanya dari hadis ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Anjuran Nabi SAW untuk memulai perjalanan, juga selain memulai tadi safar di pagi hari atau aktivitas, juga dibolehkan kalau mau safar di malam hari. Tetapi di malam harinya ini bukan berarti di pertengahan malam.
Tetapi kalau darurat kita harus jalan, maka kita boleh jalan di malam hari, karena malam hari aktivitas lebih sedikit. Kalaupun safar-safar tersebut memang mengharuskan di malam hari. Kayak masa kita sekarang ada pesawat, penerbangan malam hari, mungkin sambil istirahat di pesawat misalnya, atau kita safar tapi tidak terlalu jauh jaraknya kalau lewat darat, sehingga kita tidak harus mengantuk di tengah jalan misalnya. Karena tadi kan di antara sunnah Nabi istirahat kalau kita sudah masuk malam hari ya. Tapi di awal malam kita masih boleh safar, habis maghrib, habis isya ya, sampai waktu istirahat yang normalnya, jam 9, jam 10, jam 11 malam kita sudah beristirahat dan mampir tentunya. Yang dimaksud dengan bumi dilipat malam hari, di waktu malam, Allah alam maksudnya adalah perjalanan jadi lebih mudah, karena malam hari itu umumnya lebih kosong jalan-jalan yang dilewati oleh manusia. Hadis selanjutnya nomor 972 dari awal belajar berbunyi dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi asy-syi'abi wal awdiyah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna tafarruqakum fi hadhihi asy-syi'abi wal awdiyati innama dzalikum minasyaitan." Falam yanzilu ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'd. Dulu atau dahulu di awal-awal safar, kata Abu Tha'labah, para sahabat Nabi apabila singgah di satu tempat, maka mereka berpencar di jalan-jalan yang ada di gunung-gunung. Dan juga di lembah-lembah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya berpencar-pencarnya kalian di jalan-jalan dan di lembah-lembah ini adalah dari syaitan. Maka setelah itu mereka pun tidak pernah singgah di satu tempat, melainkan sebagian mereka bergabung dengan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan. Baik, riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan kepada kita kronologis hadis ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW melarang para sahabat untuk berpencar kalau mereka sedang istirahat di satu tempat. Jadi di sini diberikan gambaran, kalau kita bisa bayangkan di saat itu kalau mereka mampir di sebuah lembah untuk istirahat atau di gunung, umumnya para sahabat mereka berpencar untuk cari tempat istirahat masing-masing, sehingga jaraknya jauh satu sama yang lain, gitu kan? Maka Nabi SAW itu Nabi tegur, Nabi mengatakan sungguhnya berpencarnya kalian dengan cara seperti ini, menjauh satu sama yang lain, ini adalah perbuatan, ini adalah bisikan syaitan. Karena ini akan lebih mudah syaitan mencelakakan manusia tersebut, apakah dalam perbuatan dosa, apakah mungkin malah berbahaya buat dia dari sisi serangan binatang buas, atau misalnya serangan musuh. Maka setelah itu para sahabat langsung ya di safar-safar setelahnya tidak lagi melakukan hal tersebut. Mereka indhamma ba'dhum ila ba'd, maksudnya mereka hanya berkumpul di satu titik. Sehingga pada saat berkumpul ini, hewan-hewan buas juga tidak berani mengganggu mereka. Mereka kalau ada yang sakit atau ada seseorang yang butuh bantuan, lebih mudah dibantu oleh teman-temannya. Maka ini semua punya hikmah yang sangat besar tentunya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana syaitan membisikkan pada manusia hal-hal yang bisa berbahaya bagi mereka. Tapi kadang-kadang mereka tidak menyadarinya. Intinya bagaimana syaitan mau menjerumuskan manusia pada kesalahan, ya. Sehingga tidak selamanya apa yang kita pikir baik itu baik, bisa saja itu buruk. Oleh karena itu datang syariat Allah Subhanahu wa taala memandu kita sampai pada hal-hal seperti ini. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi SAW datang dan merincikan sangat detail tentang masalah adab-adab safar ini. Di antaranya sampai tidak dianjurkan untuk safar sendiri tadi, harusnya ada pemimpin dalam safar, ya harusnya memberikan hak hewan-hewan tunggangan dan beristirahat di malam hari, tata cara tidurnya, ya di awal malam seperti apa, di akhir malam seperti apa. Kemudian juga disebutkan di sini bagaimana agar jangan berpencar ya satu sama yang lain. Mungkin kalau di masa kita sekarang, kalau bisa nginap di satu hotel semuanya di satu hotel saja rame-rame gitu kan, sehingga bisa saling bantu-membantu, lebih memudahkan program, planning ke depannya dan segala macam hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita mencar, kecuali hotel-hotel itu penuh misalnya. Tapi kalau tidak, kita di satu tempat itu lebih baik dibandingkan semua masing-masing berpencar sehingga tidak diketahui keberadaan atau sulit sekali terbangun komunikasi, ataupun kalau tiba-tiba ada yang urgent yang harus diadakan meeting atau pertemuan tentunya. Allahu a'lam. Baik, hadis ini adalah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian, dan kita insya Allah akan selesaikan bab ini sampai hadis nomor 975, baru kita buka pertanyaan ya. Hadis nomor 973 berbunyi dari Sahal bin Amr. Ada yang mengatakan Sahal bin Rabi' bin Amr al-Ansari yang dikenal dengan sebutan Ibnu Handaliyah radhiyallahu anhu, salah seorang ikut serta dalam Bai'at Ridwan.
Nanti akan kita jelaskan itu insyaallah. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa dhahruhu bi batni, faqala ittaqullaha fi hadhihi al-baha'imil mu'jamah farkabuha salihah wa quluha salihah." Rasulullah SAW berjalan melewati seekor unta yang punggungnya telah menyatu dengan perutnya. Maka beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah terhadap binatang-binatang yang bisu ini. Kendarailah binatang-binatang ini ketika ia dalam keadaan baik, dan makanlah ia dalam keadaan baik." Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Sahal bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu, atau riwayat lain menjelaskan Sahal bin Rabi, karena beliau yang telah menceritakan kepada kita tentang riwayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua tentang makna baiat ridwan. Apa itu baiat ridwan? Baiat itu artinya janji setia. Ridwan itu adalah keridhaan Allah SWT, ridho kepada mereka. Ini terjadi pada saat adanya kesepakatan Hudaybiyah. Waktu itu, tentu kisah yang cukup panjang, tapi saya coba berikan ringkasnya. Nabi SAW akan umroh bersama dengan 1.400 orang sahabat setelah pengepungan Madinah oleh pasukan Ahzab, atau dikenal dengan Perang Khandaq. Di tahun 5 Hijriah kurang lebih ya, akhir-akhirnya, maka Nabi SAW keluar dengan pasukan, bukan pasukan sebenarnya, 1.400 sahabat untuk umroh. Tapi orang-orang Quraisy menahan Nabi SAW dan kaum muslimin. Ringkas ceritanya, tentu ini cukup panjang ceritanya. Akhirnya Nabi SAW tertahan di wilayah Hudaybiyah pada saat itu, kurang lebih 80 km dari kota Mekah, pas di perbatasan wilayah haram. Nah, tinggallah Nabi SAW sampai terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Tapi sebelum terjadi kesepakatan, Nabi SAW sempat mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk pergi ke dalam Mekah negosiasi sama Abu Sufyan. Kenapa kita dilarang masuk ke Mekah? Toh kita pakai baju ihram, kita bawa hadyu. Hadyu itu hewan yang akan dikurbankan di Mekah. Lalu karena Utsman bin Affan satu suku dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan pemimpin Mekah pada saat itu. Maka Utsman pun masuk ke Mekah lalu tertahan. Karena Abu Sufyan sempat menahannya untuk ngobrol sebenarnya. Nabi SAW kira Utsman ditawan gitu. Maka beliau mengumpulkan para sahabat, menyuruh mereka baiat, diambil janji setia, ya, di bawah sebuah pohon. Di situ Nabi SAW mengatakan, baiatlah, ambil janji setia kalau kalian akan berjuang hidup mati untuk agama ini. Apa yang aku perintahkan kalian setuju. Maka mereka semua salaman dengan Nabi SAW, mengatakan kesediaannya untuk baiat. Ya, dari 1.400 orang ini, 1.399 orang itu semuanya membayar Nabi SAW kecuali satu orang. Ada namanya Ja'ad ibn Qais. Ini seorang munafik yang memang dia ikut hanya untuk memata-matai muslimin. Dan untuk semua sahabat salaman dengan Nabi membaiat, maka pada saat itu Ja'ad ini sedang sembunyi di belakang unta-unta berwarna merah. Kata Nabi SAW, kalian semua akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang sembunyi di belakang unta-unta merah itu. Maka itu adalah Ja'ad tentunya ya. Intinya teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan di sini kalian semua akan masuk dalam surga. Itu dikenal dengan baiat ridwan. Nah, orang yang hadir di baiat ridwan ini dapat jaminan surga. Di antaranya adalah perawi hadis kita ini, Sahal bin Amr. Makanya di sini Imam Nawawi menuliskan Sahal bin Amr. Ada yang mengatakan Sahal bin Rabi bin Amr. Sahal ibn Rabi bin Amr al-Ansari dikenal dengan julukan Ibnu Handaliyah, salah seorang yang ikut dalam baiat ridwan. Nah, itu digaris miringi oleh penerbit ya, supaya kita bisa tahu ini ada terjemahannya, baiat ridwan, sudah saya jelaskan tadi. Itu pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, bagaimana Nabi SAW sebagai seorang pemimpin sangat peduli. Dan pedulian ini luar biasa, bukan hanya pada manusia, tapi pada hewan-hewan pun. Di sini dalam ceritanya, diceritakan oleh Sahal, Nabi SAW pernah melewati seekor unta. Unta itu saking laparnya, sampai dia membungkukkan punggungnya dan menekan perutnya. Yang mirip kalau kita lagi lapar, biasa kita tekukan punggung kita untuk menekan usus atau perut kita supaya laparnya berkurang. Maka Nabi SAW marah pada satu dan menegur penunggang unta tersebut. Nabi SAW mengingatkan sekaligus buat nasihat buat kita semuanya. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah pada hewan-hewan yang bisu ini. Maksudnya bisu di sini bukan tidak bisa keluarkan suara, tapi bisu karena tidak bisa berbicara dengan bahasa manusia. Mereka tidak bisa keluhkan masalah mereka. Nabi SAW mengatakan bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Karena Tuhan kita satu. Tuhan kita sama Tuhan unta ini sama. Kapan kita berbuat baik sama dia, Tuhan kita akan memberikan pahala kepada kita dan balasan yang baik. Kapan kita berbuat jahat, Tuhan kita akan menghukum kita.
Ini sering kami kasih contoh di pengajian. Ada kucing lewat, Anda tendang, iseng saja. Anda pikir kucing itu tidak akan bisa melawan. Baik. Ingat, Tuhan kita sama Tuhan kucing itu satu. Allah maha adil. Allah bisa menghukum kita, tiba-tiba kita jalan, sepatunya baru, di jalan yang aspal yang rata, tapi tiba-tiba keseleo, jatuh. Hukuman dari tadi menendang kucing itu. Jadi betul-betul Islam datang merincikan bagaimana seseorang itu muslim harus menjadi orang yang sempurna dan baik, ya, semaksimal mungkin. Ini penting sekali untuk diketahui. Jadi jangan kena hewan itu, ini kan hewan saya, terserah, tunggangan saya mau pakai, terserah. Mirip dengan kalau di masa kita sekarang, teman-teman. Orang muslim harus memperhatikan kendaraannya, kebersihannya, kerapiannya, perawatannya. Itu masuk semua dalam bagian syariat agama Allah. Jangan ada cuma tahu pakai sampai mobil itu sudah, atau motor itu sudah mungkin orang pun melihat kalau itu manusia atau itu makhluk, atau itu mungkin kuda atau unta, mungkin dia sudah mengeluarkan rintihan-rintihannya. Tapi sudah tidak, karena tidak bisa berbicara dan dianggap itu benda mati, maka tidak dipedulikan. Akhirnya dia juga kerepotan sendiri. Kalau mogok misalnya, kalau ada masalah-masalah yang banyak terjadi karena sudah akumulasi, tidak pernah diservis dan diurus, itu kan semua bagian yang menyusahkan dia juga, gitu kan. Dan juga menyusahkan kendaraan tersebut yang mungkin tadinya bisa menjangkau jarak yang jauh, tapi sudah tidak bisa lagi. Itu contohnya. Nah, ini semua bisa diambil dari pelajaran-pelajaran seperti ini. Jadi semua itu punya hak yang harus kita berikan. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, adanya anjuran Nabi SAW untuk menunggangi kendaraan atau hewan-hewan ini dalam kondisi baik. Ya, jadi layak untuk pergi. Jadi kalau Anda mau safar, Anda cek dulu oli mesin, bensinnya, segala macam. Itu penting sekali. Hewan-hewan itu pastikan hewan itu dalam kondisi sehat, ya, kuda atau unta. Kemudian dia tidak kelaparan dan segala macam. Itu penting karena kata Nabi SAW, kendarailah binatang-binatang ini dengan kondisi baik. Kemudian juga ada pelajaran terakhir yang bisa kita ambil yang keempat, yaitu bagaimana kalau kita makan juga hewan, makan dalam keadaan baik, bukan hewan yang sakit. Itu hewan yang sehat. Makanya dalam Idul Adha, dalam berkurban yang sebentar lagi insya Allah kita akan masuk, kemudian dalam akikah, itu ada syarat-syaratnya. Hewannya tidak boleh cacat, harus sempurna, ada penyebutan umurnya. Ya, ini semua untuk memberikan hasil dari daging yang baik kepada orang yang akan konsumsi. Nah, ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita ambil. Hadis selanjutnya, dua buah hadis terakhir. Hadis nomor 974 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khalfah wa asarra ilayya hadithan la uhaddithu bihi ahadan minan nas wa kana habbu mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajatihi hadafun au haishun nakhl, yakni haitun nakhli. Pada suatu hari saya pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW di belakang beliau. Lalu beliau membisikkan kepadaku suatu hadis yang tidak akan aku ceritakan kepada siapapun. Dan yang paling beliau sukai sebagai penutup dirinya pada waktu hajatnya, di situ ada putnot nomor 648, maksudnya dari pandangan orang, ya, adalah sesuatu yang tinggi atau kumpulan pohon kurma, yakni kebun kurma, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Barqani menambahkan dengan sanad Imam Muslim juga, setelah haishu nakhlin atau kumpulan pohon kurma, fadakhala haitan li rajulin minal ansar fa idza fihi jamalun, falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarjara wa zarafat aynahu fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam famassaha saratahu ay sinamahu wa zifrahu fasakan. فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدثبه. Pada saat itu dalam riwayat ini tambahan, maka Nabi SAW memasuki sebuah kebun dari milik orang Ansar. Ternyata di dalamnya ada seekor unta. Tak kala unta itu melihat Rasulullah SAW, ia bersuara dengan suara tentu bahasa atau suara unta dan mencucurkan air mata. Maka Nabi SAW menghampiri unta tersebut dan mengusap-usap punuknya dan apa yang ada di belakang telinganya. Maka beliau pun bersabda, siapa pemilik unta ini? Milik siapakah unta ini?
Maka datanglah seorang anak muda dari Ansar, dia berkata, ini milik saya wahai Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah dalam hal hewan yang Allah telah memberikanmu atau memberikannya kepadamu ini? Sesungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa kamu membuatnya kelaparan dan melelahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud seperti riwayat Al-Barqani. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Abu Ja'far atau Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan kepada kita tentang riwayat ini. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, bolehnya seorang muslim berboncengan. Di sini Nabi SAW pernah membonceng Abu Ja'far, ya, atau Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan, suatu hari Nabi SAW pernah memboncengku di satu keledai atau satu tunggangan, ya. Kemudian beliau membisikkan kepadaku sebuah hadis, tapi memang aku tidak akan sampaikan kepada siapapun. Ini kemungkinan besar karena Nabi SAW minta dia agar jangan menyampaikan kepada orang lain, khusus buat dia saja. Karena semua sahabat faham kalau ilmu yang disampaikan itu umum, maka tentu mereka akan sampaikan, karena ini adalah kesempatan menjadi amal jariah buat mereka, karena ilmu bermanfaat adalah amal jariah, ya. Jadi ini adalah bolehnya seseorang muslim berboncengan, gitu kan. Kemudian yang ketiga, tentu berboncengan ini ada adab-adabnya, ya. Jadi kalau sesama jenis laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya. Tapi kalau selain ini tentu bukan mahramnya segala macam, ini ada bahasan sendiri para ulama, dan umumnya memang tentu itu dilarang, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Baik, kemudian yang ketiga yang bisa diambil pelajaran di sini, bagaimana Abdullah bin Ja'far menggambarkan kalau Nabi SAW itu kalau beliau punya hajat. Di sini hajat maksudnya adalah buang air besar atau buang air kecil. Di masa itu orang tidak punya WC di rumah. Alhamdulillah di masa kita sekarang termudahkan. Maka yang paling Nabi SAW gemar kalau beliau sedang buang hajatnya, maka beliau bersembunyi atau berlindung di kumpulan pohon-pohon kurma yang tinggi dan lebat, agar di sini tujuannya tidak terlihat oleh orang-orang. Ya, memang di masa itu sekali lagi belum ada WC, maka itu yang dilakukan di masa Nabi SAW. Pelajaran keempat, ditambahan riwayat Al-Barqani tadi. Maka Nabi SAW satu waktu pernah masuk ke perkebunan orang-orang Ansar, dan di situ memang disiapkan seperti tempat kalau kita kayak WC umum, ya, yang berada di antara pohon-pohon kurma, ditutup di blok, ya, dibuat tempat. Maka Nabi SAW waktu itu ingin menyelesaikan hajat beliau di tempat itu, namun beliau ketemu dengan seekor unta, dan unta ini ternyata meringkik, ya, atau mengeluarkan suara, dan dia menangis. Maka sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW mengelus unta tersebut dan mendengarkan keluhannya. Nah, dari sini berarti kita ambil satu pelajaran bahwasanya Nabi SAW dimudahkan oleh Allah SWT untuk memahami bahasa hewan tersebut. Sebagaimana Allah juga memberikan mukjizat untuk Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa jin dan juga hewan-hewan. Ini mirip dengan riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad. Satu waktu Nabi SAW masuk kota Madinah dan melewati salah satu suku di pinggiran kota Madinah. Situ ada seekor unta jantan yang mengamuk-ngamuk, gitu ya, lagi mengejar orang-orang di sekitarnya. Maka Nabi SAW pun diingatkan oleh sahabat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, hati-hati, depan Anda ada unta jantan yang mengamuk, unta itu bisa menggigit, ya. Maka Nabi SAW justru menghadap ke unta tersebut, lalu mengucapkan kalimat, ta'al, kesinilah, mengucapkan kata ini, ta'al, kesinilah artinya. Maka unta itu waktu lihat Nabi SAW, tiba-tiba dia menurunkan wajahnya ke tanah, atau tepatnya dagunya diturunkan ke tanah, kemudian dia menyeret sampai di hadapan Nabi SAW. Lalu bentuk merendahnya kepada Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan, mana tali kekangannya? Mereka memberikan tali kekangan, lalu Nabi SAW mengikatnya, lalu mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman manusia, demi Allah, tidak ada seorang pun dari jin dan manusia, atau benda apapun di muka bumi ini, kecuali mengetahui kalau aku adalah utusan Allah. Ya, kecuali dari pembangkang jin dan manusia. Jadi di sini Nabi SAW juga bisa menundukkan hewan-hewan, ya. Di antara isi riwayat ini beliau mendengarkan keluhan unta tersebut. Sampai beliau menanyakan, siapa pemilik unta ini? Seorang anak muda datang mengatakan, ya Rasulullah, saya, kata Nabi SAW, bertakwa kepada Allah terhadap hewan ini. Kenapa engkau tidak memberikan haknya? Ya, dia mengeluh dan baru saja menyampaikan padaku kalau engkau menyusahkannya, dan tidak mungkin di sini bisa membuatnya kelaparan dan menyusahkannya. Artinya tidak memberinya makan dan memberikan tugas lebih daripada
kemampuan dia. Maka di sini berarti Nabi SAW memiliki satu mukjizat penting ya, bagaimana beliau bisa menyampaikan keluhan hewan tersebut. Dan yang tidak kalah penting, pelajaran terakhir dari hadis ini, pentingnya seseorang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia selalu merasa diawasi oleh Allah, dan Allah bisa mengetahui apa yang dia lakukan walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Bahkan terhadap hewan pun mungkin yang tidak bisa merespon atau langsung membalasnya di saat itu, tetap juga Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan balasan yang tepat untuk dia sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Allahu a'lam. Terakhir teman-teman sekalian, dalam bab ini hadis nomor 975 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna idza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahull ar-rihal." Saya ulangi. "Kunna idza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahull ar-rihal." Apabila kami singgah di satu tempat, kami tidak melakukan sholat sunnah hingga kami menurunkan pelana-pelana. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, la nusabbih, artinya kami tidak melaksanakan sholat sunnah. Maksudnya meskipun kami sangat berantusias untuk melaksanakan sholat sunnah, tapi kami tidak melakukannya sebelum kami melepas pelana dan mengistirahatkan hewan-hewan tunggangan kami. Dari sini teman-teman kita ambil pelajaran dua. Yang pertama, kedudukan Anas radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan kepada kita riwayat ini. Dan yang kedua adalah pentingnya seorang muslim memberikan hak hewan-hewannya, hak tunggangannya, ya. Walaupun dia dalam kondisi sangat antusias untuk melakukan sholat. Kalau sholat saja seperti ini, apalagi yang lainnya, makan dan yang lain-lainnya. Kenapa teman-teman sekalian tidak diparkir kendaraannya dengan baik kalau di masa kita sekarang, motor, mobilnya, supaya tidak menghalangi orang misalnya. Walaupun dia sudah sangat lapar, ya. Walaupun dia sangat butuh untuk mengerjakan sholat misalnya. Dia selesaikan, tidak mengganggu orang lain, baru kemudian dia menyelesaikan hajatnya yang lain. Ini penting sekali. Makanya di sini pelajarannya bukan masalah sholat sunnahnya, tapi bagaimana mendahulukan hewan tunggangan, baru kami mengerjakan sholat sunnah yang dianjurkan dalam agama. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya teman-teman sekalian. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan bab nomor 169 tentang bab membantu teman. Dan ini masih berhubungan dengan masalah adab safar. Kalau ini benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.